Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb alam semesta ini yang tak pernah henti-hentinya, tak pernah bosan-bosannya, yang senantiasa berada di setiap waktunya. Di setiap waktunya dia senantiasa berada dalam kesibukan. Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan-bosannya mengurusi makhluknya. Di setiap waktu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat dan karunia-Nya terhadap seluruh makhluk-makhluknya, terhadap semua hamba-hambanya. Oleh karena itulah, sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa setiap muslim dan muslimah itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa apabila hamba-hambanya itu bersyukur kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Dan kenapa tetap kita diwajibkan bersyukur kepadanya dan dilarang untuk mengkufuri nikmatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, apabila hamba itu kufur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita malam ini, yakni kita membacakan sebuah kitab yang sangat berharga sekali, kitab yang sangat baik untuk kita pelajari bersama, di mana kitab ini membahas tentang perkara-perkara inti, perkara-perkara pokok dalam agama kita, perkara-perkara yang merupakan pondasi dari segala macam bentuk keyakinan, pondasi dari segala macam bentuk amalan. Sebab kita tidak akan pernah dikatakan sebagai seorang Islam yang sempurna ketika kita tidak memahami perkara ini, yaitu perkara ketauhidan. Jadi kitab ini adalah Kitabut Tauhid yang betul-betul membahas secara rinci tentang perkara akidah, perkara tauhid.
Baiklah, kita akan melanjutkan membaca kitab ini. Dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Ceritanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, jikalau salah seorang di antara keduanya dari kedua orang tua kita atau kedua-duanya sudah sampai berumur lanjut atau sudah tua renta dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan jangan katakan ini, dan jangan kamu membentak mereka. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perkara ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan saja kepada orang tua kalau dia menginginkan sesuatu dari kita, ini sudah merupakan dosa. Apalagi kalau kita membentak mereka, memarahi mereka, mengata-ngatai mereka. Ini adalah salah satu bentuk dari dosa-dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang indah, perkataan yang sopan, perkataan yang baik. Dan hendaklah dirimu dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan kepada kita untuk bersikap lembut, sopan santun, merendahkan diri di hadapan orang tua, dan melarang kita untuk berbuat kasar dan memarahi mereka. Dan ucapkanlah sebuah doa untuknya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita disuruh memintakan ampun untuk mereka. Kita disuruh, diperintah untuk mengucapkan, ya Tuhanku, wahai Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah menyayangi aku, mendidik aku dari sejak aku kecil. Jadi ini adalah salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita, dan diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendoakan mereka. Karena anak itu, kita sebagai anak, kita adalah harta yang sangat berharga bagi mereka. Di mana orang tua itu ketika, apalagi kalau mereka sudah tiada, mereka sangat membutuhkan doa dari seorang anak yang soleh. Tidak ada lagi yang lain yang bisa diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal kecuali dari doa dari anak-anak mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mendoakan mereka. Terdapat banyak hadis yang memerintahkan agar kita berbakti kepada orang tua kita. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang wajibnya seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau naik ke sebuah mimbar, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai naik ke mimbar, beliau pun mengucapkan amin, amin,
amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Apa yang engkau amini? Maka Nabi SAW pun menjawab, baru saja Jibril datang. Baru saja Jibril alaihissalam datang kepadaku. Kemudian beliau berkata, ya Muhammad. Jibril datang kepada Nabi dan menyeru Nabi, ya Muhammad, terhinalah, celakalah, kebinasaanlah. Bagi siapa? Bagi orang yang disebut namamu di sisinya, akan tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Ini adalah doa dari Jibril. Coba dengarkan adik-adikku sekalian. Jibril yang berdoa, celaka, binasa, kehinaan bagi orang-orang yang disebut namamu di sisinya, namun dia tidak bersalawat kepadamu. Kemudian Jibril berkata, ucapkanlah amin. Jibril memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan amin. Maka Nabi SAW pun berkata amin. Coba lihat adik-adikku sekalian, Jibril, makhluk Allah SWT yang paling mulia, yang berdoa. Kemudian Nabi SAW yang aminkan. Seorang manusia yang paling mulia, anak Adam yang paling mulia, mungkinkah tidak dikabulkan? Pasti dikabulkan. Namun apa di sini doanya? Celaka dan binasa bagi orang yang disebut nama Nabi SAW, kemudian dia tidak bersalawat kepadanya. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, wajib kalau kita mendengar nama Nabi SAW disebut, kita bersalawat. Minimal ucapkan alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam, atau ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau lengkap, baca sampai selesai salawat yang kita baca di tahiyat terakhir. Tapi kalau terlalu panjang, bisa disingkat sallallahu alaihi wasallam. Cukup begitu saja. Kapan kita tidak menyebut ini, maka didoakan oleh malaikat Jibril kecelakaan, kebinasaan. Kemudian yang kedua, terhinalah, celakalah, binasalah orang yang memasuki bulan Ramadan, namun kemudian ia keluar dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka kata malaikat Jibril, ucapkanlah amin. Maka aku pun, yaitu Nabi SAW berkata amin. Jadi seseorang yang masih diberi rezeki berupa kesehatan, umur yang panjang, sehingga dia masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, namun dia masuk pada bulan Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Padahal betapa banyak amalan-amalan di bulan Ramadan itu yang dapat menggugurkan dosa. Betapa banyak puasa menggugurkan dosa, salat qiyamul lail menggugurkan dosa, sedekah menggugurkan dosa, memberi orang berbuka puasa menggugurkan dosa. Banyak amalan-amalan penggugur dosa di bulan Ramadan, sehingga betul-betul didoakan celaka oleh malaikat Jibril orang yang menemui berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Sebab memang dia tidak mau diampuni, karena banyak amalan-amalan penggugur dosa di bulan Ramadan, namun dia tidak kerjakan amalan itu. Kemudian yang ketiga, Malaikat Jibril pun berkata, celaka, binasa, dan kehinaanlah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya, atau salah satunya yang masih hidup, tetapi keduanya tidak membuat ia masuk surga. Kedua orang tuanya ini tidak dapat membuatnya, tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Maka kata malaikat Jibril, ucapkanlah amin. Maka aku pun, kata Nabi SAW berkata, amin. Malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengabulkan, Nabi yang mengatakan amin.
malaikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini pasti dikabulkan. Celaka, binasa, kehancuran bagi seorang anak yang masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya, namun dia tidak bisa menjadi sebab agar dia masuk surga. Orang tuanya ini tidak bisa menjadi sebab baginya agar dia masuk surga. Kenapa demikian? Karena bakti kepada kedua orang tua itu, adik-adikku sekalian, adalah amalan yang sangat besar, amalan yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Bakti kepada kedua orang tua itu lebih utama dari jihad fi sabilillah. Lebih utama. Sebagaimana kisah-kisah yang telah berlalu yang sudah kita ceritakan, ketika ada sahabat yang ingin ikut bersama Nabi berangkat untuk berjihad, namun Nabi SAW berkata kepadanya, apakah kamu masih punya orang tua? Sahabat itu berkata, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, jihadlah dengan orang tuamu. Artinya, bakti dengan kedua orang tua itu lebih afdol, lebih utama daripada jihad. Ini menunjukkan keutamaan, kebesaran, dan kemuliaan bagi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, betapa besar, betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada sebuah kisah yang sangat indah, adik-adikku sekalian, fokus ke sini. Ada sebuah kisah yang sangat menarik yang Nabi SAW rekomendasi kisah ini untuk dijadikan sebagai tauladan. Nabi SAW betul-betul memuji tabi'in ini. Kisah dari seorang tabi'in. Jadi beliau bernama Uwais bin Amr bin Jaza bin Malik Al-Qarni. Beliau ini dilahirkan di tengah-tengah keluarga besar Al-Qarni. Beliau berasal dari negeri Yaman. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang tidak terkenal. Beliau tidak dikenal. Dan beliau adalah seorang pemuda yang miskin dan berpenyakit belang. Beliau adalah seorang pemuda yang miskin dan memiliki penyakit belang-belang di seluruh badannya, semacam penyakit kusta. Namun ia pernah disebut-sebut, pemuda ini pernah disebut-sebut oleh Nabi SAW bahwa orang ini, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah pemuda yang terkenal di kalangan penduduk langit. Coba lihat adik-adikku sekalian. Orang ini tidak terkenal di penduduk bumi, namun dia terkenal di penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Terkenal di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Apa amalan Uwais Al-Qarni ini yang membuat dia sangat terkenal di kalangan penduduk langit? Kenapa dia begitu dikenal? Sampai-sampai Nabi SAW memberi rekomendasi kepada para sahabat untuk meminta doa kepadanya kalau berjumpa dengannya. Nabi SAW pun berkata tentangnya, beliau bersabda kepada para sahabatnya, akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir bersama dengan pasukan bantuan dari Bani Murad, kemudian dari Qarni. Ia adalah orang yang menderita penyakit kusta, lalu penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tempat seluas mata uang dirham yang disisakan hanya sebesar uang receh. Itu tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya itu menjadi tanda untuknya, agar supaya dia dikenal oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Uwais Al-Qarni ini
dan menceritakan ciri-cirinya. Jadi para sahabat bisa mengenali pemuda ini dengan dari ciri-cirinya, yaitu dia pernah memiliki penyakit belang di seluruh kulitnya, di seluruh tubuhnya, namun Allah menyembuhkannya dan Allah menyisakan sedikit. Jadi tinggal tanda yang sedikit ini yang bisa dikenal oleh para sahabat. Kemudian lanjut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Bahkan kalau kita membacakan sebentar kisahnya, hampir-hampir kita tidak bisa lagi menemui, bahkan kita tidak bisa lagi mendapatkan kisah seseorang yang semacam ini baktinya kepada ibundanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, jika kalian wahai sahabatku berjumpa dengan pemuda ini, maka kalau kamu mampu melakukan, maka mintalah dia untuk mendoakan kalian, pengampunan untuk kalian. Mintalah kepada Uwais Al-Qarni ini agar berdoa kepada Allah untuk memintakan kepada kalian ampunan. Coba lihat adik-adikku sekalian, betapa mulianya sahabat ini. Betapa tingginya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk meminta doanya agar Allah mengampuninya. Padahal dia adalah seorang tabi'in. Kalau dari segi kemuliaan secara umum, maka kita semua meyakini bahwa para sahabat lebih mulia darinya. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia itu memiliki keutamaan tersendiri. Setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu punya keutamaan tersendiri. Baik, kita akan mulai membacakan kisahnya. Dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni ini memiliki pekerjaan sehari-hari, yaitu dia menggembalakan kambing-kambing orang lain sebagai pekerjaan yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya dari hasil pekerjaan itu. Jadi pekerjaan seharinya adalah menggembalakan kambing orang lain, kambing tetangganya, yang jelas kambing orang lain, bukan punyanya. Dan dia adalah seorang pemuda yang miskin. Pemuda yang miskin. Dan beliau ini, Uwais Al-Qarni ini, beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk mendakwahkan Islam di negeri Yaman. Maka pada saat itulah beliau pun masuk ke dalam Islam. Kemudian Uwais Al-Qarni memiliki sebuah rumah yang kecil dan sudah reog, sudah hampir roboh. Rumah yang kecil dan reog. Di rumah ini dia tinggal berdua. Dia hanya tinggal berdua bersama dengan ibundanya, dan ibundanya pun adalah seorang yang sudah tua dan dia tunanetra, buta matanya. Jadi dia adalah seorang pemuda yang miskin, berpenyakit belang, kemudian dia tinggal di rumah yang kecil dan sudah reog bersama ibundanya. Tinggal berdua dengan ibundanya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni pun pernah berkata, sesungguhnya tidak ada satupun yang diinginkan oleh ibuku kecuali aku pasti memberinya. Coba lihat baktinya Uwais Al-Qarni ini. Tak ada satupun yang diinginkan oleh ibuku dariku kecuali aku pasti memberinya. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk mewujudkan keinginan itu. Jadi Uwais sangat berbakti kepada ibundanya. Maka suatu ketika ibunya pun berkata kepada Uwais, ibundanya pun berkata, wahai Uwais, sesungguhnya aku ini sudah tua, renta, sudah tua, dan ajalku sudah dekat. Artinya saya ini sudah hampir mati. Sementara itu aku masih memiliki satu keinginan yang belum aku dapatkan. Tinggal satu keinginan ibunya. Maka Uwais
pun sangat gembira. Kenapa? Tinggal satu keinginan ibunya. Sebelum-sebelumnya banyak keinginan ibunya yang sudah dia penuhi. Tidak ada satu keinginan ibunya pun kecuali dia penuhi. Sekarang tinggal satu. Maka beliau pun bergembira. Tinggal satu keinginan yang ibunya yang harus dia penuhi, maka selesai baktinya. Maka Uwais pun berkata, apa itu wahai ibunda? Apa yang engkau inginkan yang satu ini? Maka ibunya pun berkata, aku ingin pergi haji. Ibunya ingin pergi haji. Sementara dia adalah seorang yang sudah berusia tua, renta, dan buta. Maka apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Beliau pun termenung, berpikir. Beliau tidak menolak keinginan ibunya. Namun dia berpikir, apa yang harus dia lakukan untuk mewujudkan keinginan ibunya ini? Sementara dia adalah pemuda yang miskin. Tidak punya apa-apa, tidak punya kendaraan yang bisa dia gunakan untuk membawa ibunya ke Mekah untuk haji. Apa yang harus dia lakukan? Lama termenung dia pikirkan jalan keluar yang apa yang harus dia kerjakan agar dia bisa mewujudkan keinginan ibunya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ide kepada Uwais Al-Qarni ini. Yang ide ini merupakan jalan keluar untuk dia bisa mewujudkan hajat ibunya, keinginan ibunya. Maka dia pun berupaya mengumpulkan sedikit uang. Setelah terkumpul uang itu, dia pun membeli anak kambing, anak lembu. Dia beli anak kambing. Untuk apa anak kambing ini dia beli? Setelah dia beli anak kambing ini, maka setiap hari dia menggendong anak kambing ini berkeliling-keliling kampung. Dia gendong terus, setiap hari dia gendong. Sampai-sampai orang-orang di sekitarnya mengatakan Uwais Al-Qarni ini telah gila. Dia menggendong kambing kemana-mana setiap hari. Padahal sementara itu Uwais Al-Qarni adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang tidak suka menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Dia selalu menutupi kebaikan yang dia lakukan, sehingga manusia pun tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dia menggendong kambing itu setiap hari. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Dia terus menggendongnya setiap hari. Sampai 8 bulan. 8 bulan lamanya dia menggendong anak kambing ini. Maka ketika sudah sampai 8 bulan, masuklah musim haji. Ketika sudah mau mulai masuk musim haji, maka Uwais Al-Qarni pun mulai mengangkat ibundanya yang tercinta. Dia gendong ibundanya. Dia berjalan dari negeri Yaman ke Mekah yang jaraknya itu ribuan kilometer. Jalan kaki, tidak ada kendaraan, tidak ada unta yang dia bisa tunggangi, apalagi motor. Tidak ada motor di zaman itu. Jalan kaki dari Yaman, negeri Yaman ke Mekah, jaraknya ribuan kilometer, digendong ibunya. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, seorang bakti, anak yang berbakti kepada ibundanya, kepada kedua orang tuanya. Siapa yang mampu seperti ini? Betapa besar perjuangannya untuk berbakti kepada ibundanya. Maka setelah sampai di sana di Mekah, dia pun mengajak ibundanya untuk berputar 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kemudian dia gendong ibundanya ke makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia pun sholat 2 rakaat, lalu berdoa. Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berdoa dengan sebuah doa yang sangat membuat ibundanya keheranan. Ibundanya pun keheranan dengan doa yang dilantunkan oleh Uwais. Uwais pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah,
ampunilah seluruh dosa-dosa ibuku. Sudah, itu doanya. Maka ibunya pun heran dengan doanya Uwais. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa ibuku. Maka ibunya pun berkata sambil keheranan, lalu untukmu, mana untukmu Uwais? Lalu apa untukmu Uwais? Kenapa kamu tidak mendoakan dirimu? Maka kata Uwais, seorang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, beliau pun berkata, wahai ibuku, sesungguhnya andai kata Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosamu, maka dia pasti memasukkanmu ke dalam surga. Dan cukuplah untukku ridho darimu sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam surganya. Kenapa demikian? Karena Uwais ini sangat yakin dengan kalimat-kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat yakin dengan janji-janjinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridho Allah berada pada ridho orang tua. Murka Allah bersama dengan murka orang tua. Jadi Uwais ini betul-betul pegang teguh hadis ini dan dia betul-betul mencari ridho orang tuanya, karena setelah ridho orang tuanya kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho kepadanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya, maka yakinlah dia pasti selamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap seorang hamba, maka yakinlah dia pasti berbahagia, pasti masuk surga. Inilah Uwais Al-Qarni yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada ibundanya. Adik-adikku sekalian, kenapa begitu besar jasa-jasanya kedua orang tua kita kepada kita sehingga kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepadanya. Bahkan ini yang dijadikan sebagai salah satu jalan agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, yaitu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita memiliki jasa yang teramat besar terhadap kita. Jasanya tidak akan pernah kita balas. Apapun yang kita kerjakan, yang dengan itu kita menginginkan untuk membalas jasa-jasa mereka, wallah itu tidak akan pernah bisa terbalaskan. Tidak akan pernah kita bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, disebutkan bahwa ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma melihat seseorang, dia melihat seseorang yang menggendong ibunya. Dia gendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Dan dia pun membawa ibunya ini, dia gendong ibunya ini kemanapun yang ia kehendaki. Kemanapun ibunya menghendaki, maka dia senantiasa membawa ibunya ke tempat tersebut. Maka setelah dia melakukan ini, dia pun mendatangi Abdullah bin Umar. Kemudian dia pun berkata, wahai Abdullah, apakah pekerjaan yang saya lakukan ini, yaitu saya gendong ibu saya melakukan tawaf di Ka'bah, dan saya bawa kemana saja dia kehendaki, apakah ini sudah membalas, apakah saya sudah membalas jasa-jasa mereka? Apakah jasa-jasa mereka sudah terbalaskan dengan perbuatanku ini? Maka apa kata Abdullah bin Umar? Beliau pun menjawab, tidak. Jasa ibumu atau jasa kedua orang tuamu belum terbalaskan. Bahkan kata beliau, setetes pun air susu yang engkau teguk darinya pada saat engkau kecil, itu pun belum terbalaskan dari apa yang engkau lakukan terhadap kedua orang tuamu. Coba lihat adik-adikku sekalian, apapun yang kita kerjakan, yang dengannya kita ingin membalas jasa-jasa mereka, itu tidak akan pernah terbalaskan. Jasa mereka sangatlah besar terhadap kita.
Kenapa demikian adik-adikku sekalian? Dikarenakan orang tua kita betul-betul berupaya keras memaksimalkan segala kemampuan mereka untuk kita ini bisa menjadi orang yang baik. Coba perhatikan dan kita ingat ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, betapa beratnya kita dibawa kemana-mana. Kemanapun dia pergi selama 9 bulan itu, kita selalu di bawahnya. Berat dia rasakan mengandung kita 9 bulan. Setelah itu dia melahirkan kita. Pada saat kita dilahirkan, ibu kita berada di antara salah satu dari dua ini, antara hidup dan mati. Saat melahirkan itu berat sekali. Maka dari itu banyak ibu-ibu yang meninggal saat melahirkan. Karena itu perkara yang sangat berat, sangat pedih. Butuh perjuangan. Kenapa Nabi SAW mengatakan wanita yang mati dalam keadaan melahirkan, maka dia mati syahid? Karena dia adalah pada saat itu sangat besar perjuangannya. Dia adalah orang yang berjuang. Dia adalah orang yang berjihad untuk melahirkan anaknya yang tercinta. Melahirkan kita. Maka setelah kita terlahirkan, siapa yang merawat kita? Orang tua kita, ibu kita yang menyusui kita selama 2 tahun. 2 tahun kita teguk air susunya, yang tak satu pun manusia rela memberikan kepada kita kecuali ibu kita. Dia yang merawat kita. Dia yang senantiasa membersihkan kotoran-kotoran kita, yang tidak ada satupun orang yang mau membersihkan kotoran kita. Dia usap dengan lembut karena khawatir kita terluka, khawatir kita menangis. Selama itu dia betul-betul menjaga kita dengan penjagaan yang betul-betul besar. Sampai-sampai dia lupa untuk tidur. Dia menidurkan kita terlebih dahulu. Setelah itu barulah dia tidur. Dia khawatir kita tergigit oleh binatang-binatang yang berbisa. Dia senantiasa menjaga kita. Dari kecilnya kita. Sangat besar jasa mereka. Kemudian ketika kita sakit, siapa yang paling kasihan terhadap kita ketika kita sakit? Orang tua kita, bapak dan ibu kita. Siapa yang menangisi kita kalau kita menangis di waktu kecil? Orang tua kita. Mereka juga ikut menangis karena kasihan. Kita berada dalam kesakitan. Siapa manusia yang lain yang menangis saat kita menangis? Tidak ada. Oleh karena itu, sangat buruk, sangat jelek, sangat durhaka seorang anak yang lebih mendengarkan ucapan orang lain daripada ibunya, orang tuanya, yang lebih mentaati perintah orang lain daripada kedua orang tuanya. Kalau orang lain yang memerintahkannya cepat-cepat dia kerjakan, kalau ibunya tidak mau dia kerjakan. Anak yang seperti ini anak yang jelek, bukan anak yang soleh, anak yang bodoh. Itulah orang tua kita, adik-adikku sekalian. Itulah orang tua kita yang senantiasa kita maki-maki kalau kita dalam keadaan marah. Seenaknya saja kita berkata-kata di hadapannya. Itulah orang tua yang betul-betul penuh ketulusan dalam memperjuangkan hidup kita. Sangat tulus mereka untuk menjaga kita. Sangat tulus mereka untuk berusaha untuk membuat kita menjadi baik. Mereka senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan dari apa yang mereka miliki. Itulah orang tua kita yang kita senantiasa berprasangka jelek kepadanya. Kalau ada mungkin di antara anak yang orang tuanya miskin, dia memaki-maki orang tuanya. Dia mengatakan, kenapa bapak saya itu miskin sehingga saya tidak bisa dibelikan motor seperti temanku? Adik-adikku sekalian, jangan seperti itu. Orang tua kalian itu sudah berusaha setengah mati mencari nafkah untuk kalian. Andai kata mereka mampu membelikan kalian motor, pasti dibelikan. Itu bukan kemauannya. Kemiskinan itu bukan kemauan kedua orang tua kita. Bukan karena dia tidak mau kerja, bukan.
itu adalah rezeki dari Allah, maka bersabar. Tidak ada orang tua yang mau hidup miskin, tidak ada. Namun karena memang rezekinya seperti itu, hargai ayah kita, walaupun dia hanya memberikan sedikit, hargai itu, karena mereka sudah berjuang untuk kita. Mereka sudah rela bekerja di bawah kaki orang lain, di bawah tangan orang lain. Bahkan God pun mereka rela kerja. Godnya orang lain pun mereka akan kerja demi untuk mendapatkan nafkah untuk kita. Hargai itu, hormati itu. Betapa besarnya jasa mereka terhadap kita. Namun apa yang kita balas untuk mereka? Apa yang sudah kita balaskan untuk mereka? Sudahkah kita pernah berusaha untuk berbakti kepada mereka dengan bakti yang benar? Disuruh saja belajar, malas. Disuruh saja sholat, beribadah kepada Allah, malas. Terus bakti apa yang kita berikan kepada mereka? Coba perhatikan ini. Orang tua kita adalah manusia terbaik terhadap kita. Tidak akan lagi kita dapati orang yang lebih baik darinya terhadap kita, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap posisinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih di atas dibanding kedua orang tua kita. Sebab kita tetap dilarang mentaati kedua orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Namun selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi orang yang lebih utama darinya. Tidak ada lagi orang yang lebih patut untuk kita berbakti kepadanya kecuali kepada kedua orang tua kita. Pahami ini adik-adikku sekalian. Karena kalau kalian tidak pahami ini, kalau kalian tetap durhaka terhadap orang tua, tidak mau berbakti kepadanya, tidak mau mendengarkannya, maka kelak kalian nanti juga akan menjadi orang tua dan anak kalian juga akan seperti itu. Cari ridho Allah dengan ridhonya orang tua kita. Karena kapan orang tua kita murka, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan murka terhadap kita. Wal iyadu billah. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.